Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali pada sore hari ini saya, Mr. Wanda, bisa membersamai Bapak dan Ibu beserta siswa-siswi sekalian dalam info session yang akan dibawakan oleh SECI University of Science and Technology, di mana SECI University of Science and Technology ini adalah salah satu universitas terkemuka di Taiwan. Tentunya pada hari ini kita akan mendapatkan banyak sekali informasi yang penting terkait dengan program-program apa saja yang ditawarkan di sana, lalu terkait dengan program-program beasiswa apa saja yang bisa um, siswa bisa dapatkan, dan bagaimana caranya siswa mendaftar dan menjadi siswa di SECI University of Science and Technology. Ya, pada sore hari ini bersama kita sudah ada Bapak Hendra Lo. Pak Hendra ini adalah representatif dari SECI University of Science and Technology. Bersama Bapak Hendra juga ada Ibu Pauline. Good afternoon, Miss Pauline. We're so glad to have you here. Oh, hi, good afternoon. Good afternoon. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak pemaparan dari Bapak Hendra terkait dengan SECI University of Science and Technology. Kepada Bapak Hendra, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Wanda. Selamat sore untuk Bapak Ibu yang lagi bergabung. Kenalkan, sekali lagi nama saya Hendra, perwakilan SECI University of Science and Technology di Indonesia. Nah, hari ini saya mau kenalin sedikit tentang universitas kami. Jadi kita ini SECI University of Science and Technology yang ada di Hualien, Taiwan Timur. Nah, apa sih SECI University of Science and Technology itu? Nah, SECI University of Science and Technology sendiri adalah universitas yang dibangun oleh Yayasan SECI dan SECI. Nah, biarpun kita dibangun oleh Yayasan SECI, kita ini menerima semua agama ya. Kita bukan religion oriented gitu. Kita dibangun di tahun 1989. Nah, kemudian juga kita ini juga universitas yang cukup unik karena kita punya 5 jurusan. Nah, jurusan yang kita punya itu apa aja? Kita ada keperawatan, kita ada radiologi, kita punya business management, health administration, sama IT. Nah, dari situ kita punya 5 fakultas yang cukup baik ini. Rata-rata kita bisa sampai S2 juga. Tapi kita selain menawarkan fakultas kami juga menawarkan hal lain di universitas kami. Seperti network SECI yang cukup luas. Contohnya, kita ini punya rumah sakit di Taiwan sendiri, kita ada 8 rumah sakit. Terus di China kita punya 1 rumah sakit. Dan saat ini di Indonesia sendiri kita punya 2 rumah sakit. Jadi terus kita juga untuk sekolah, kita ada yang Raisin. Iya, Pak Hendra, maaf, suaranya Ya, agak agak muffled gitu, agak menggema gitu suaranya, Pak. Jadi kurang agak jelas. menggema ya. Betul. Oh ya, sekarang sudah jelas Pak. Masih, Pak, masih cukup menggema. Jadi Soalnya aku jelas. masih kurang jelas ya Pak ya. Kalau sekarang sudah jelas, Pak. Oke, baik Pak. Kalau gitu saya begini aja ya Pak ya. Takutnya menggema. Nah, jadi network SECI itu apa aja? Nah, kita ini punya rumah sakit, sekolah, sama media gitu kan. Nah, di badan misi kita ini bakal bisa membantu siswa-siswa kita untuk berkembang dengan potensi mereka. Seperti rumah sakit kita punya 8 rumah sakit di Taiwan, 1 rumah sakit di China, dan saat ini kita sendiri punya 2 rumah sakit di Indonesia. Nah, untuk sekolah sendiri, kita ini punya sekolah dari TK sampai universitas di Taiwan, dan kita punya 71 sekolah di 8 negara. Kita untuk media sendiri, kita ada stasiun TV sendiri, TAI Radio, terus kita punya Cingse Journalism and Literature, gitu. Nah, kemudian kita juga ada kantor misi Amat Ceci, gitu kan, di 128 negara.
dan kita punya kantor untuk TI Teknologi yang membantu kantor kita dalam program SDG sendiri dan daur ulang. Nah, jadi kenapa saya menyebutkan ini semua gitu kan? Jadi agar kita semua itu bisa tahu. Jadi siswa-siswa kita ini bisa melakukan internship, research and development di badan misi kita. Nah, setelah mereka wisuda pun, untuk karir development-nya mereka itu juga sangat baik ke depannya. Jadi karena badan misi kita kebetulan tersebar di hampir di seluruh negara gitu kan. Nah, jadi ini bisa membantu mereka juga untuk melihat pandangan-pandangan di negara lain juga gitu. Kita juga memberikan overseas opportunity di mana para siswa yang berkuliah di universitas kita bisa melakukan internship di luar negeri juga gitu. Seperti sebelum pandemi kemarin di tahun 2019, siswa IT kita menjalankan internship-nya di Jepang waktu itu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, kenapa harus memilih TCUST gitu kan? Nah, TCUST sendiri untuk dengan perusahaan lokal kita ada kerjasama ya. Seperti kalau misalnya pernah mendengar, kita ada kerjasama dengan Sinarmas, kita juga ada kerjasama dengan Agus Dayu gitu kan, dan beberapa universitas di Indonesia. Seperti kita ada kerjasama sama UGM, sama UI juga gitu. Jadi untuk research dan development itu sangat baik untuk para siswanya sendiri. Selain itu kita juga price wise Pak ya, ini nih yang paling suka didengerin gitu kan ya Pak. Kalau price wise ini kita harganya sangat terjangkau ya Pak ya kalau kita bandingkan. Karena di TCSC sendiri per tahunnya itu kurang lebih 108 juta di sini. Nah, 108 juta ini kita menghitung kasarnya doang. Jadi masih ada potongan-potongan biasanya ya Pak ya. Nah, kita juga ada perbandingan dengan kalau misalnya kita kuliah ke negara Eropa, di sini kita ambil sampling dari UK, itu per tahunnya 219 sampai 832 juta. Sedangkan kalau di US sendiri perbandingannya itu antara 496 sampai 930 juta per tahun. Nah, kalau di Indonesia sendiri, di beberapa universitas itu kurang lebih biayanya 70 juta sampai 150 juta per tahunnya gitu. Nah, kalau untuk detailnya kita ada nih di sini biaya apa yang dikeluarkan kalau misalnya berkuliah di sini. Saya maaf. Kalau berkuliah di sini biaya-biayanya seperti tuition fee-nya, on-campus admission-nya, general health insurance, dan lain-lainnya, ini kita ada lampirkan. Ini kurang lebihnya untuk semester satunya itu kita ada di angka 32 juta exclude tiket pesawat. Nah, ini baru yang kasarannya ya, Bapak Ibu ya. Tapi kita kalau misalnya ditanya ada beasiswa nggak Pak? Gitu kan di TCUST itu kita ada beasiswa. Nah, contoh beasiswanya ini kita ada beasiswa untuk for new foreign students gitu kan, sama scholarship for academic excellence. Nah, kalau di sini kita lihat kita bisa ada beasiswa untuk di biaya pendidikan, terus untuk asrama, sama makan makan di kampusnya, dan kurang lebih kita ada memberikan biaya hidup kurang lebih 5.000 NT gitu untuk 9 bulan per tahun gitu kan. Nah, kalau untuk academic excellence-nya, kita ada requirement-nya lagi nih, Pak. Itu kurang lebih untuk top 10% di kelas, gitu kan. Sama biasanya itu free campus accommodation atau asramanya, sama makanannya juga, gitu. Tapi kalau misalnya mau coba beasiswa lain, gitu ya, Pak ya, kita juga ada formatnya nih. Kita ada format untuk beasiswanya yang, sebentar. Jadi kita ada beasiswa untuk yang publicly funded program. Seperti kerjasama kita dengan Sinarmas, itu kita ada beasiswa Sinarmas yang mengirimkan siswanya dan berkuliah di kita. Atau seperti yang Yayasan Buddha Ceci Indonesia, ada mengirimkan siswa mereka untuk kuliah di kita juga, Pak. Gitu. Di mana nanti kalau yang ini perbedaannya setelah lulus, siswa wajib kembali ke negara asal sama untuk menjalankan masa dinasnya, Pak. Gitu. Nah, kita juga ada student emergency relief, di mana emergency funding ini kita utamakan untuk siswa-siswa yang mendapatkan financial burdens gitu. Karena suatu insiden yang kita nggak tahu gitu ya, Pak. Nah,
Sampai di sini kita juga bisa ngeliat nih, kalau belajar di situ kita gimana nih? Kalau misalnya nggak bisa bahasa Mandarin gitu kan. Jadi kita ada milestone-nya di sini, Pak. Kita ada step-stepnya ya, Bapak Ibu ya. Karena sebelum berangkat, kita ada mewajibkan siswa itu untuk mengikuti TOCFL atau Test of Chinese as Foreign Language. Itu minimal A2 gitu. Nah, nanti dari situ juga itu biasanya setelah pre-arrival, di mana ada entrance exam juga sama counseling for pre-arrival. Jadi setelah semuanya berjalan lancar, persiapan surat-surat lancar ya Pak ya, seperti ijazah, visa dan lain-lain. Nah, kita ada tahun pertamanya itu kita ada memberikan pembelajaran bahasa Mandarin. Ini wajib diikuti. Nah, jadi kita mempersiapkan siswa kita juga untuk belajar bahasa Mandarinnya lebih dalam juga ya Pak ya. Dan Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian ya. Jadi juga kita ada elective course-nya, ini bilingual, either bahasa Inggris atau bahasa Mandarin di pelajaran seperti pembelajaran moralitas ceci, olahraga, dan lainnya. Nah, kalau misalnya kita lihat sini, year one, year two, year three, year four, tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, itu semuanya dapat pembelajaran bahasa Mandarin. Jadi kita pastikan kalau misalnya ikut di universitas kita, siswa pasti memiliki Mandarin yang cukup steady dan bisa dipakai di Taiwan gitu. Nah, jadi kita juga melihat di sini kalau kita kuliahnya tanpa foundation dulu ya berarti ya, karena kita akan memberikan foundation dalam waktu pembelajaran. Jadi kita nggak buang waktu siswa juga, tapi kita mau ngajak siswa misalnya kuliah 4 tahun tetap lulus 4 tahun. Itu salah satu nilai plusnya kita. Nah, kalau misalnya untuk beasiswa sendiri kita ada ujiannya. Kita ujiannya Inggris, matematika, sama kalau misalnya siswanya bisa itu harus bisa bahasa Mandarin gitu. Sorry, kalau siswanya bisa ada baiknya kita ujian bahasa Mandarin juga. Tapi kalau nggak bisa ya if applicable gitu. Nah, kita juga berharap sih IELTS-nya itu di atas 7 ya, minimal 7. Jadi kita juga bisa ajukan juga misalnya siswa mau ikut scholarship-nya gitu. Nah, sama seperti yang tadi saya infokan, untuk siswa yang mendaftar itu kita wajib punya TOCFL minimal A2. Itu persyaratannya sekarang yang terbaru. Gitu. Nah, kemudian kita juga ada untuk pendaftaran, kita upayakan kalau bisa sebelum tanggal 14 April. Jadi kalau apply sekarang, nanti kita upayakan sebelum 14 April ada offer letternya. Gitu. Nah, kalau misalnya untuk Bapak Ibu yang mendaftarkan anaknya, boleh di-scan linknya di sini. Sebentar, saya bantu perbesar linknya ya. Untuk application linknya bisa di sini untuk melakukan scan-nya. Iya. Nah, kalau ada yang Bapak Ibu mau bertanya, boleh saya persilahkan. Baik, silakan jika ingin bertanya kepada orang tua terkait dengan SECI University of Science and Technology. Um, Hi, good afternoon. I have an Indonesian student with me. If you want to ask my students about some questions, yeah, feel free to do so. Halo. Yeah. Kita juga ada mahasiswa kita yang dari Indonesia. Kebetulan beliau juga salah satu siswa yang berprestasi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau bertanya juga boleh gitu kan. Gimana adaptasi di Taiwan? Susah nggak? Kakak kelasnya gimana? Apakah pada ngebully atau jahat nggak? Boleh ditanya, jangan ragu Bapak Ibu. Mumpung kita di sini. Betul. Jika ada pertanyaan, silakan bisa langsung dinyalakan mikrofonnya atau bisa langsung diketik di chat box. Kalau di SECI sendiri, Pak, apakah ada program matrikulasi seperti itu? Mungkin bagi yang Oh, dan apakah itu wajib matrikulasi? kalau matrikulasi ya Pak ya itu kan biasa untuk program S2-nya ya Pak ya. Tapi kalau untuk Hmm, yang S1-nya itu kita biasa lebih ke arah basic introduction sih Pak. Gitu.
Jadi basic introduction-nya biar tahu gimana pembelajaran di kita, biar nggak kaget juga Pak untuk siswanya di sana. Nah, nanti di situ kalau misalnya ada kesulitan, kebetulan kita seperti siswa saya yang lagi di sana yang di sebelah Bu Pauline, Karisa, dia itu juga salah satu siswa kita, dia pasti akan ngebantuin adik-adik kelasnya juga. Biasanya mereka akan bantuin si Pak kakak-kakak kelasnya. Tuh. Oke. Kalau untuk Halo, ini Pak, Mister. halo silakan Ibu. Ya, tadi maaf, Mister. Tadi ada yang kelewat. Saya nggak gitu lihat dengan jelas. Persyaratan ini ngajuinnya apa ya tadi? Selain itu ada tes 3 bahasa ya? Sorry, English sama apa? Mandarin Ibu. Kalau untuk ujian beasiswanya kita tesnya itu di matematika, bahasa Mm-mm, Inggris. Nah, kalau anaknya mm-mm. bisa bahasa Mandarin, kita ujikan juga bahasa Mandarinnya. Eh, Kalau untuk Inggris itu jadi patokannya dari IELTS ya? Kita sih expect-nya IELTS minimal 7 ya Ibu ya. Cuman kita sederhana kok Inggrisnya. Basic Inggris juga Minimal. kita. Mm-mm. Kalau misalnya seandainya kita dapat itu dia ada ikatan semacam ikatan kerja lagi atau enggak? Ikatan dinasnya ya Bu ya. Kalau Iya. misalnya untuk yang beasiswa universitas, kita nggak ada ikatan dinas gitu. Mhm, Nah, kayak misalnya mhm, siswa saya yang tadi, yang si Clarissa, mhm, beliau juga dapat beasiswanya kan dari universitas, jadi dia nggak ada ikatan mhm, dinas. Dia bebas nih mhm. setelah lulus mau berkembang dan mengembangkan talentanya kemanapun boleh. Tapi kalau Mhm, yang beasiswa yayasan sama perusahaan mhm. tertentu, nah itu Mhm. wajib ada ikatan dinasnya, Bu. Terms and condition-nya tergantung dari Oh, universitas, tergantung dari perusahaan sama yayasan. oh kalau yang ini beda ya? Beda yang suci beda. Kalau kalau yang kita saat ini kita beasiswanya masih yang dari kampus, Bu, gitu. Oh, Jadi setelah lulus tidak ada free. ikatan dinas sama Oh, kita. tidak ada ikatan ya. Oke. Yang dari Terima kasih ya. universitas ya, Bu ya. Iya, ya. Oke, thank you, Mister. Terima kasih. Baik, Ya, terima kasih sama-sama. Bu Kristiani. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Lalu saya ada pertanyaan lagi nih Pak Hendra terkait dengan biaya hidup nih. Eh, Kira-kira kalau di Taiwan untuk biaya hidupnya itu per bulan berapa ya? Maksudnya untuk siswa satu orang seperti itu. Kalau dirupiahkan sekitar berapa ya Pak? Kalau untuk biaya hidup, kalau sesuai dengan standar yayasan kita ya Pak ya, itu kita ada kurang lebih 5.000 NT. Nah, 5.000 NT itu kurang lebih 2,5 juta rupiah gitu kan ya. Nah, tapi kita sih tidak mematokkan di situ, mungkin lebih baik antara 6.000 sampai 6.500 NT gitu. Kurang lebih 3 jutaan lah ya Pak ya per bulan. Nah, mungkin si suasana juga lebih pas nih untuk jawabnya. Takutnya kan kalau saya masih mengira-ngira gitu ya Pak ya. Kayaknya lebih baik untuk siswa saya yang jawab nih. Cukup nggak 5.000 NT sebulan? Kalau saya 1 bulan itu bisa kayak ngabisin cuma kayak 1 sampai 3.000 NT gitu. Kalau pinter-pinter mengolah uang, mungkin bisa kayak cuma kayak dikasih uang jajan kan 5.000. Nah, kita bisa kayak simpen. Nah, 3.000-nya kayak kita pakai buat untuk kayak bisa hemat lah, lebih hemat. Terus kita juga bisa part time gitu, jadi bisa nambah uang jajan sendiri. Oke, Kayak di sekolah gitu, sekolah kayak ngasih kita kayak ada kayak lowongan part time, jadi kita bisa part time di sekolah gitu. oke Thank you. berarti 1 sampai 3.000 itu sudah termasuk akomodasi atau belum ya? Eh, Kebetulan beliau anak berprestasi Pak. Jadi ada waiver yang kita berikan juga buat beliau gitu. Gitu. Jadi akomodasinya kebetulan beliau karena berprestasi ada kita kasih bantuan bukan bantuan ya, lebih ke arah rewards untuk effortnya dia gitu. Kira-kira untuk mahasiswa Indonesia sendiri apakah banyak Pak yang mendapatkan privilege seperti beliau ini yang
mendapatkan potongan atau reward? Lumayan banyak Pak, gitu kan. Kalau untuk reward bisa kita itu bantu gitu kan soalnya. Nah, di situ juga kita ada rewardnya itu bukan cuma asrama aja, mungkin nanti ada hal lain juga Pak. Seperti kalau untuk beliau kan juga kerja di kampus gitu ya Pak, atau part time di UNIF juga Pak. Itu sangat membantu sekali gitu untuk biaya bulanannya dia. Oke, berarti itu juga berbasisnya nilai ya Pak ya. Jadi kita berikan berdasarkan nilai seperti itu Pak. Atau Betul prestasi. Pak, kita ada berdasarkan nilai juga dan prestasi juga. Oke, menarik ya. Silakan kepada Bapak Ibu, orang tua sekalian, apabila masih memiliki pertanyaan, bisa langsung diketik di chat box atau bisa langsung unmute mikrofonnya. Kalau untuk ini Pak, komunitas orang Indonesia, apakah di sana ada cukup banyak Pak? Banyak Pak, tenang aja Pak. Kita kan kebetulan punya 2 universitas ya Pak, Seci University dan Seci University Science Technology. Kebetulan di 2 universitas ini siswa kita yang dari Indonesia cukup banyak. Jadi jangan khawatir untuk komunitas siswa Indonesia kita. Gitu, Pak. Baik Pak, ini ada Ada yang menanyakan apakah slide ini nanti akan di-share. Tuh. Kalau misalnya mau di-share untuk slideshow-nya, nanti kita share ke Pak Wanda ya Pak ya. Gitu. siap. Nanti akan kita bagikan kepada orang tua dan siswa. Silakan Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau untuk pendaftaran sendiri ada berapa gelombang ya Pak? Gimana Pak? Maaf. Ini ada pertanyaan dulu dari Ibu Yurike. Apakah ada jurusan lain selain sains Pak? Untuk saat ini kita hanya ada 5 jurusan. Jurusan kita ini nursing, radiologi, kemudian kita punya IT, business management, dan health administration. Jadi selain science, kita punya health administration dan information technology. Gitu. Oke. Ya Pak, tadi saya bertanya terkait dengan gelombang Pak atau batch. Kira-kira dalam setahun itu ada berapa kali pendaftaran Pak? Karena tadi sepertinya belum dijelaskan. Kalau dari kita Pak, kita sih biasa main satu batch aja untuk Indonesia. Kita upayakan berangkat di summer atau kurang lebih antara Agustus akhir atau September. Gitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik, dari Bapak Ibu orang tua, apakah masih ada pertanyaan? Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih kepada orang tua, Bapak dan Ibu sekalian telah meluangkan waktunya untuk mengikuti info session yang sangat menarik ini ya. Semoga sesi kita ini bisa memberikan manfaat dan informasi kepada Bapak dan Ibu semua untuk mempertimbangkan Universitas Suci University of Science and Technology ini sebagai pilihan kampus bagi putra-putrinya nanti. Kepada Bapak Hendra dan kepada Ibu Pauline, terima kasih. Thank you so much, Xie for coming. Untuk itu saya tutup acara kita pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat sore semuanya. Terima kasih Bapak Hendra sekali lagi. Terima kasih. Selamat sore, terima kasih. Thank you.